Selamat datang di channel Math from Home bersama Pak Man. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi statistika. Nah, untuk video yang pertama ini Pak Man akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Jadi sebuah perhitungan dalam ilmu statistika ya yang digunakan untuk mencari tahu kemana sih ya data itu memusat ya dari distribusi atau sebaran data itu memusat kemana gitu ya. Itu ada ukuran perhitungannya. Nah, ukuran perhitungan pemusatan data ini ada 3 ya yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah mean ya atau rata-rata. Lalu yang kedua itu median ya. Lalu yang ketiga adalah modus. Nah, jadi pada ukuran pemusatan tadi kita akan bahas 3 hal ini ya, untuk bagaimana cara menghitungnya. Mengapa ketiga ukuran statistika ini disebut ukuran pemusatan data? Jadi misalkan ya, umpamakan ya, kalau ada banyak data ya, ada banyak data di sini ya. Ada banyak data itu pasti akan memusat ke suatu nilai ya. Nah, maksudnya di sini ya, di tengah-tengah ini. Nah, di tengah-tengah ini nanti adalah nilai yang mendekati nilai mean ya, nilai median dan modus. Nah, jadi makanya ketiga perhitungan statistika mean, median, dan modus ini disebut ukuran pemusatan data, karena kalau ada banyak data, nah data ini akan nanti nilainya akan mendekati nilai median, mean, dan modus ya, pusat datanya ya, di mana data itu banyak berkumpul ya, itu mendekati nilai mean, median, dan modus. Nah, sekarang kita coba saja masuk ke contoh soalnya ya, untuk bagaimana menghitung ukuran pemusatan data ini. Dalam 1 menit terdapat 20 sepeda motor lewat Jalan Farid Haji Muksin ya, dengan masing-masing kecepatan motor sebagai berikut ya. Berarti ada 20 motor, berarti ada 20 catatan ya tentang data kecepatan motornya. Ada 50 ini dalam kilometer per jam ya, ada 70. Nah, kalau kita melihat data seperti ini akan sulit ya kita untuk menerjemahkannya ya, atau mengambil sebuah informasi dari data yang hanya seperti ini saja. Maka yang lebih mudahnya kita ubah ya bentuk penyajian datanya, dari yang data yang hanya disajikan seperti ini ya, Pak Man bilang nih data mentahnya hanya disajikan seperti ini saja. Maka untuk mempermudah kita mencari informasi dari data yang diberikan, kita bisa mengubah sajian datanya salah satunya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, jadi kita buat tabel distribusi frekuensi yang seperti ini ya. Ada kecepatannya berapa, lalu frekuensinya berapa. Maksudnya frekuensi itu berapa banyak kecepatan tersebut muncul ya. Nah, lebih mudah lagi, ini kan datanya kan masih nggak beraturan ya. Coba kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Kalau kita lihat di sini yang terkecilnya itu 40 ya. Setelah 40 di atasnya ada 50, lalu 60, 70, lalu paling tinggi 80 ya. Nah, coba kita urutkan dulu. Kalau 40 ada berapa? Ada 2 ya. Nah, kita tulis di sini 40. Apakah masih ada 40? Nggak ada lagi ya. Nah, mengapa sih Pak Man coret ini? Nah, ini untuk mempermudah kita untuk bisa menghitungnya lebih teliti ya. Jadi yang sudah dicoret berarti nggak usah dihitung lagi ya. Nanti kalau ada yang tertinggal akan ketahuan ya kalau kita gunakan cara nyoret gini ya. Nah, setelah 40 di atasnya ada 50 ya. Berarti ada 1, 2,
3, 4, 5. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah masih ada lagi? Oh, enggak ada ya, hanya 5 saja. Lalu di atasnya lagi 60 ya. 60 ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu berikutnya 70 ya. 70 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu di atasnya ada 80 ya. 1, 2, 1, 2. Nah, berarti semuanya sudah tercoret ya, berarti semua data sudah masuk. Atau kita nguji aja, data ini totalnya harus ada 20 data ya, karena ada 20 sepeda motor ya, dengan kecepatan yang paling rendah itu 40 km per jam, paling tinggi itu 80 km per jam ya. Nah, setelah data seperti ini kita bisa masukkan ke tabel distribusi frekuensi ya. Berarti di sini 40 ya, yang motornya kecepatan 40 itu ada 2 motor ya. Yang 50 ada 5, yang 50 ada 5, lalu yang 60 ada 3, lalu yang 70 ada 8 ya. Ada 8, yang 80 ada 2. Nah, di sini kalau kita jumlahkan, kalau hitungan kita betul, harusnya jumlahnya yang frekuensinya ini ada 20 ya. Nah, jumlahnya ya, 2 tambah 5 7, tambah 3 10, tambah 8 18 ya, betul ya, jumlahnya 20 ya. Maka artinya perhitungan kita sudah tepat ya, semua datanya masuk ya, 20. Nah, lalu kita tadi ingin menghitung apa tadi? Ukuran pemesan data, min, median, dan modus. Oke. Kita mulai dari min dulu ya. Nah, untuk mencari min kita bisa tambah satu kolom lagi ya. Satu kolom lagi. Nah, di sini kolom mengenai perkalian antara kecepatan dan frekuensi ya. Kalau kecepatan ini Bapak anggap variabel X ya. Pakai merah aja biar kelihatan. Kalau kecepatan ini X, lalu frekuensi ini F ya. Maka F dikali X ya. Berarti 40 dikali 2 80 ya. 50 dikali 5 250 ya. Lalu 60 dikali 3 180, 70 kali 8 ya. 70 dikali 560 ya. Lalu 80 dikali 2 160. Nah, sekarang kita jumlahkan semua ini ya. Kita jumlahkan di sini hasilnya 1230 ya. Nah, sebenarnya kita boleh juga ya nggak buat kolom yang baru ini, boleh juga kita tambahkan 40 tambah 40 tambah 50 ya, ditambah ke 20 data tersebut lalu nanti dibagi 20. Tapi kan agak repot ya.
Nah, mending kita pakai cara sini biar apa? Biar yang sama seperti ini ya, 40. Dan 40 ini kan tinggal 40 kali 2 ya, makanya dapat 80 ya. Di sini makanya dapat 250 ya. Nah, di sini dapatnya 180 dan seterusnya. Jadi kita tinggal menjumlahkannya saja, sama saja dengan menjumlahkan ke 20 data tersebut ya, hasil yang ini ya. Hasil yang ini. Nah, untuk mencari rata-ratanya ya, rata-rata min ya. Untuk mencari min atau rata-rata, itu simbol rata-ratanya X bar ya, ada X plus 3 sih atasnya garis ya, sama dengan ya jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, kita bisa menjumlahkan ke 20 data ini ya, atau kita kalikan dulu seperti ini ya, seperti yang kolom terakhir yang kita buat nih. Jumlah datanya kita sudah dapat nih 1230 ya. Dibagi banyak datanya ada 20 ya, karena ada 20 sepeda motor ya. Nah, 20, maka rata-ratanya 1230 dibagi 20 itu 61,5. Nah, maka rata-rata kecepatannya itu 61,5 km per jam ya. Ini minnya. Nah, kalau kita mau menjelajahi lagi ya, misalkan ada muncul pertanyaan, berapa banyak sepeda motor ya yang kecepatannya di bawah rata-rata ya, berarti ini kan yang di bawah rata-rata ini di bawah 61,5 ya, berarti ada ini ya, atau yang ini ya, di bawah 61,5, berarti ada 1, 2, 3, ada 7, ada 10 ya, ada 10 sepeda motor yang kecepatannya di bawah rata-rata. Sisanya di atas rata-rata ya, karena datanya 20 berarti ada 10 motor kecepatannya di bawah rata-rata dan 10 motor lagi kecepatannya di atas rata-rata ya. Nah, kalau kita mau mengeksplorasi lagi ya, menjelajah lagi pertanyaan-pertanyaannya. Lanjut yang kedua ya, kita mau menghitung median ya. Median. Nah, median ini adalah nilai tengah ya. Nilai tengah dari data tersebut ya. Ini datanya kan ada 20 ya. Berarti median ini ada di tengah-tengahnya. Ya, di tengah-tengahnya. Artinya dia membagi data tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak ya. Artinya letaknya di sini ya, median itu. Nah, letaknya di sini. Yang Pak Men kasih tanda warna biru ini ya. Karena dia membagi 2. 10 data di kiri dan 10 data di kanan ya. Nah, berarti ini perlu Pak Man menerangkan lagi ya. Sebenarnya setelah kita mengurutkan data tadi ya, ini disebut data pertama 40 ini ya. Ini data kedua, data ketiga, data keempat, seterusnya ini data ke-10 ya. Ini data ke-11, ini data ke-12 dan seterusnya sampai data ke-20. Jadi setelah diurutkan itu, maka data yang paling pertama itu adalah data pertama ya. Maka data yang terakhir adalah data ke-20. Nah, berarti letak median ini di antara data ke-10 dan data ke-11 ya.
Berarti cara mencari mediannya disingkat ME ya. Berarti dia di antara data ke-10 ya dengan data ke-11, maka kita cari rata-ratanya antara data ke-10 dan data ke-11. Berarti data ke-10 tambah data ke-11 dibagi 2. Data ke-10 nya berapa? 60. Data ke-11 nya 70 ya. Dibagi 2, maka 60 ini 130 bagi 2, maka mediannya 65 ya, mediannya 65. Jadi harus sekali ingat ya, median ini dia adalah ukuran data yang membagi data menjadi 2 sama banyak ya. Jadi kalau ada 20 data berarti 20 data di kiri, 20 data di kanan. Kalau ada 10 data ya berarti 5 data di kiri, 5 data di kanan ya. Nah, kalau dia datanya itu jumlahnya genap ya, kayak ini kan datanya kan 20 ya, maka mediannya ada di antara 2 data ya. Tapi kalau datanya jumlahnya ganjil, maka kita dihitung aja data yang misalkan ada data banyak datanya 11 ya, maka mediannya itu di data yang ke-6 ya, di data yang ke-6, karena di data ke-6 kan di kirinya kan ada 5 data, di kanannya ada 5 data. Tapi kalau datanya itu genap ya berarti kita harus menghitung seperti ini ya, kita cari rata-ratanya ya, karena letak mediannya di antara 2 data kalau datanya itu genap ya. Kalau datanya ganjil dia tidak terletak di antara 2 data. Nah, itu yang median ya. Nah, sekarang yang ketiga, modus ya. Modus. Nah, modus ini adalah data yang paling banyak muncul ya. Data yang paling banyak muncul. Kalau kita lihat, nah ini kalau modus ini lihatnya di frekuensi ya. Ternyata yang paling banyak muncul itu adalah 70 ya. Banyak kendaraan yang melaju kecepatannya di kecepatan 70 km per jam. Itu ada 8 sepeda motor. Maka modusnya 8 atau 70 ya. Jadi modusnya adalah 70 ya, hati-hati, bukan 8 ya. 8 itu adalah frekuensinya. Jadi kita lihat frekuensi yang terbanyak ternyata 8. Nah, 8 itu mengacu ke 70 ya, maka data yang paling banyak muncul adalah data 70 ya, sebanyak 8 kali. Nah, jadi inilah cara menghitung ukuran pemusatan data ya. Kita lanjut ke video yang kedua, yaitu cara mengukur penyebaran data.